Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Akademik, Rektor dan para wakil rektor, para guru besar, para dekan dan wakil dekan, direktur, asisten direktur, dan ketua program studi pasca sarjana, para kabiru, kabak, kasubag, ketua lembaga dan segenap pimpinan, segenap sivitas akademika di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta para undangan dan hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul merawat nilai kearifan lokal dan keunggulan teknologi konstruksi pada bangunan Masjid Tradisional Nusantara dengan studi kasus Masjid Tradisional Jawa. Hadirin yang saya muliakan, kerusakan lingkungan diakibatkan proses konstruksi bangunan modern dan milenium saat ini di Indonesia terjadi pada seluruh aspek dan tahapan proyek konstruksi. Kerusakan alam lingkungan diakibatkan oleh perbuatan manusia, memberi dampak merugikan bagi seluruh penghuni bumi, termasuk manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Penerapan teknologi konstruksi yang berkembang di era milenium saat ini banyak memberi kontribusi negatif dalam menimbulkan konflik sosial dan lingkungan. PBB melaporkan pembangunan dan pengoperasian gedung menyumbang lebih dari sepertiga emisi karbon dioksida global pada tahun 2019. Pembangunan gedung baru menghasilkan 38% dari total emisi CO2 terkait energi global. Dampak negatif berupa limbah dan polusi konstruksi dan gangguan pelaksanaan konstruksi menyebabkan ketidaknyamanan tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Kerusakan lingkungan pada seluruh aspek kehidupan akibat pekerjaan konstruksi terjadi saling berkaitan. Hadirin yang saya muliakan, keragaman cagar keislaman dan budaya Nusantara masih tetap terlihat di beberapa tempat dan wilayah di Indonesia hingga saat ini. Masjid bersejarah yang memiliki peran yang sangat penting dan besar bagi penyebaran agama Islam dengan pendekatan sosial budaya, upaya pelestarian dan konservasi bangunan heritage bertujuan untuk mempertahankan budaya bangsa, peningkatan ekonomi dan investasi, penerapan konsep berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan pengembangan sektor pariwisata di tingkat nasional dan internasional. Upaya konservasi dan pelestarian cagar keagamaan, khususnya masjid bersejarah, dapat mewadahi aktivitas ibadah, memperkuat interaksi sosial, dan menunjang toleransi dan harmoni dalam komunitas keagamaan. Banyak nilai toleransi, kearifan lokal, keragaman budaya dan keunggulan konstruksi pada masjid tradisional Jawa seperti Masjid Ampel Surabaya, Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, Masjid Gede Kota Gede Yogyakarta, dan Masjid Agung Jami Kota Malang. Hadirin yang saya muliakan, masjid peninggalan para wali menjadi bukti kuatnya toleransi antara umat Islam dengan pemeluk agama lain di kala itu. Hal ini dapat dilihat dari akulturasi budaya dan gaya arsitektur yang beragam Hindu, Buddha, dan Jawa, di mana saat itu para wali berdakwah pada mayoritas masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, dan animisme. Komponen masjid berupa ornamen, menara, gapura, dan pagar mirip dengan bangunan pura menjadi media dakwah bagi para wali. Para wali berupaya melakukan syiar bahwa Islam merupakan agama yang penuh nilai-nilai luhur, kedamaian, menjunjung toleransi, dan mempererat kerukunan antar sesama manusia. Dengan demikian Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin
dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat yang heterogen kala itu. Penerapan teknologi konstruksi bangunan secara tradisional pada masa lampau dilakukan secara sederhana, namun meminimalisir dampak kerugian dan kerusakan terhadap lingkungan. Pengawetan material secara alami dapat meningkatkan ketahanan material dan terjamin aspek kesehatan dan keselamatan bagi penggunanya. Di samping itu, penggunaan kayu pada pekerjaan konstruksi akan menyisakan sampah material bangunan dapat dimanfaatkan kembali menjadi komponen struktur bangunan. Dan kayu itu berasal dari pohon, dan kalau kita di UI di kampus kita ini ada pohon keilmuan seperti yang dikatakan oleh Prof. Imam Suprayogo. Dari pohon itu ada kayu, banyak manfaat di situ, tidak ada yang sia-sia pada pohon. Di UIN Malang ini ada program penanaman pohon, termasuk guru besar itu diminta oleh Pak Rektor Prof. Haris untuk menanam pohon, dan saya kira ini manfaatnya baik sekali dan memberikan berkah bagi kampus kita, insya Allah, amin. Di samping itu, penggunaan kayu pada pekerjaan konstruksi akan dapat dimanfaatkan kembali dari limbah konstruksi tersebut. Material kayu berasal dari lokal setempat menjadi green material yang reuse dan recycle, sehingga tidak menimbulkan limbah konstruksi yang mengganggu lingkungan. Hal ini dicontohkan oleh Sunan Kalijaga yang memanfaatkan serpihan limbah kayu pekerjaan konstruksi menjadi kolom bangunan Masjid Agung Demak yang disebut Sokotara. Hadirin yang saya muliakan, penerapan prinsip bangunan hijau green building dan konstruksi berkelanjutan sustainable construction telah diterapkan pada bangunan masjid tradisional Jawa secara hampir sempurna. Penggunaan material dan desain arsitektur secara alami mampu menghemat konsumsi energi. Atap limasan menjadi penyaring panas matahari yang terik sebagaimana kondisi tropis Indonesia. Kelancaran sirkulasi udara antar ruang dalam dan luar ditunjang oleh banyaknya ventilasi jendela dan pintu yang lebar. Area resapan air dengan sistem bangunan panggung yang tidak tertutup perkerasan mencegah luapan air permukaan dan banjir. Pelataran dan halaman masjid berupa ruang terbuka hijau menjadi tempat interaksi sosial ekonomi bagi masyarakat. Penggunaan kolam dan parit bertujuan untuk bersuci, juga untuk memberikan kesejukan suasana ruang sekitar bangunan. Penggunaan material atap genteng dan kayu, dinding bata, dan lantai batu alam mampu meredam panas lingkungan sehingga menunjang kesejukan dan kenyamanan ruang. Sistem dilatasi atap untuk membagi beban pada atap telah diterapkan dengan baik. Ikatan batu bata dengan campuran kapur dan putih telur sebagai perekat yang sangat efektif. Sistem sambungan sendi pada komponen struktur bangunan memungkinkan perilaku fleksibel dan dinamis dalam menahan beban dinamis gempa sehingga terhindar dari kerusakan. Fondasi permukaan yang tidak tertanam dalam tanah mencegah gaya geser kembang. Material kayu dan batu bata merupakan hasil kerjasama masyarakat, termasuk dengan keyakinan yang berbeda dengan Islam, namun tetap rukun dan bersatu. Jadi materialnya dari urunan secara gratis masjid-masjid tradisional di Nusantara ini, dan urunannya dari heterogen, dari banyak kalangan termasuk penganut Hindu, penganut Buddha, dan animisme. Material atap, genteng, dan serat kayu, dinding bata, dan lantai batu berasal dari lokal setempat yang sesuai dengan kondisi iklim tropis Indonesia. Pelaksanaan konstruksi dilakukan dengan sistem gotong royong dan sukarela yang disebut dengan istilah soyo dan saya. Hadirin yang saya muliakan, pemeliharaan dan pelestarian pada kekayaan bangsa berupa arsitektur tradisional Nusantara diupayakan dapat diterapkan dengan maksimal oleh berbagai pihak. Manajemen dan teknik pemeliharaan secara teori dan praktis telah dikembangkan. Di samping dilakukan secara konvensional, sistem deteksi kerusakan bangunan saat ini telah dikembangkan secara digital, memanfaatkan Internet of Things, berbantuan sistem sensor, dan terhubung dengan Android dan smartphone. Pengembangan green and smart building dengan sistem otomasi yang menjadi isu hangat saat ini merupakan wujud antisipasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas bangunan. Keunggulan arsitektur dan bangunan tradisional Nusantara dapat dilestarikan secara kontemporer
dan dipadukan secara harmonis dengan teknologi yang berkembang kala itu. Demikian kajian ini semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi renungan kita bersama dalam melakukan upaya pelestarian dan pemeliharaan kekayaan heritage bangsa yang kita miliki, khususnya masjid tradisional Jawa. Hadirin yang saya muliakan, atas capaian guru besar ini, pertama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan berjasa, di antaranya keluarga tercinta dan tersayang, orang tua kandung ayahanda Bapak Tukiro dan ibunda Sismiati di Jember. Terima kasih kepada Bapak Ibu kandung saya yang telah melahirkan saya, membesarkan saya, membimbing saya sehingga akhirnya alhamdulillah menggapai guru besar ini. Mertua Jimalan almarhum Bapak Slamet dan Ibu Hajar Sudarmi, istri Dewi Wulandari dan 4 buah hati Ratna Cahyani Widayu, Bilkis Rahma Widayu, dan si kembar Abidah Nisa Widayu dan Abifah Nisa Widayu, serta seluruh sanak keluarga, saudara saya yang tercinta. Yang kedua, terima kasih kepada Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat, Profesor Murtadiripan dan Profesor Muhammad Nur Yasin yang memberikan rekomendasi pengusulan guru besar kepada saya. Ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor Profesor Abdul Haris yang telah gigih banyak membantu, mendorong, dan memberi kemudahan dalam proses pengusulan jabatan guru besar. Bantuan dan dukungan beliau dengan turun langsung menangani pengusulan Jakpum dosen sangat memperlancar program penjabatan guru besar ini menjadi smart sekali. Ucapan terima kasih kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Profesor Zainuddin, Wakil Rektor Bidang AUPK Ibu Dr. Evi Nuriana, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. Isukun Najah, dan Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama Bapak Dr. Ulil Bahrudin. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ibu Dekan Dr. Sri Harini serta para Wakil Dekan, staf karyawan Fakultas Sains dan Teknologi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kabiro AUPK dan AAK, Kabak OKH Bu Umi Hani, Mbak Korma, dan Mbak Miti, serta tim OKH yang lain yang secara gigih membantu saya dalam usulan jabatan sosial guru besar ini. Ucapan terima kasih kepada Ketua dan Sekretaris Jurusan, dosen, karyawan, mahasiswa, alumni Jurusan Teknik Arsitektur di Malang. Ucapan disampaikan terima kasih kepada mantan rektor meliputi Bapak Profesor Imam Suprayogo. Pada saat beliau menjabat rektor, saya diterima sebagai dosen PNS di sini dan diberi bonus laptop, dan alhamdulillah Prof. Imam laptopnya saya jaga sampai sekarang dan masih utuh, masih berfungsi dengan baik. Bahkan labelnya pun juga saya rawat sebagaimana saya merawat laptopnya, karena dosen PNS saat itu masuk kuliah S2 untuk beli laptop sangat berat. Alhamdulillah dapat anugerah dari Allah melalui Prof. Imam, saya dapat laptop Toshiba dan alhamdulillah masih berfungsi dengan baik hingga sekarang. Disampaikan terima kasih juga kepada Bapak Profesor Mujiara Harjo. Pada saat beliau menjadi rektor, saya memiliki pengalaman mengelola organisasi sebagai ketua jurusan dan saya banyak belajar dari situ. Kemudian disampaikan terima kasih kepada mantan dekan Fakultas Sains dan Teknologi meliputi Prof. Turbudi, Prof. Sutiman, dan Prof. Bayinatul Muhtaroma. Disampaikan terima kasih kepada Prof. Agus Warjono sebagai pembimbing promotor saya di S2, S3 sekaligus sebagai peer reviewer karya ilmiah guru besar saya. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Profesor Antariksa Arsitektur Universitas Brawijaya Malang sebagai peer reviewer karya ilmiah usulan guru besar saya. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Profesor serta calon profesor yang tergabung dalam grup percepatan guru besar. Disampaikan terima kasih kepada Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Disampaikan terima kasih kepada Kepala dan Staf Perpustakaan Pusat Pak Mufid, Pak Faiz yang selalu saya ganggu untuk input di repositori karya-karya saya. Disampaikan terima kasih kepada Win Maliki Press, LB2M, dan PMU Uni Malang yang telah memberikan hibah penelitian serta publikasi.
Dan disampaikan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, panitia acara pengukuhan, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Demikian pidato ini disampaikan. Saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan dan menyampaikan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.